sunyi. Mangkir-ngkir mau cerita hingga kini keadaan sepi, serta pergi dengan mirip memamerkan kelopak puspa yang telah lain sungai. Sudah seperti sekarang, kerap kali aku memantapkan pergi dengan bijak hingga berlabuh lagi dengan pesan saja. Limbong suramkan mata, merapuhkan jiwa yang teguh dan sabar. Tersisakan kedua sosok saling berjarak, namun tidak melepaskan jejak. Sempat kelopak begitu mekar jiwai nama entah berentah, mencoba hidup di antara yang telah hilang, jatuh berjiwa dalam harap. Namun tak begitu lama, hingga berubah mata tersidukan angin yang dulu, seperti memutar kembali waktu dalam ruang dengan tiang-tiang rencana yang tertancap kokoh. Begitulah kisah ini, bagai tertelan dalam garis melingkar membentuk waktu, bebas dalam luka, terikat dalam suka, hingga tersilah dengan kelopak terbuka. Ibarat melakoni sebuah takdir, namun rasa dalam dada yang saling hadir. Atau ibarat saling memampukan dalam rangkaan, namun dalam dada kenyataan bukan sebuah ketetapan Tuhan. Berjalan bagai tak bertujuan, kembali bagai tak bertujuannya. Sendiri terasa menundukkan jiwa, bersatu malah terasa saling menghadapkan jemawa. Resah merebak di antara bijak yang mengancam, resah merebak di antara mereka dan kisah yang terjebak di lingkaran waktu. Oke, terima kasih untuk yang kesediaan tadi. Jadi saya akan membacakan puisi dengan judul Kisah Mati Bertuah. Kabar dari seberang menyuarakan lagi soal langkah yang telah tercipta. Ihwal dua jiwa yang tak lagi mendengung-dengungkan nyanyian tentang cinta. Yang satu enggan bicara hingga beranjak dalam cerita, satunya lagi belajar menghadapi rasa yang melunjak lengkap dengan kisah dan derita. Sesekali ukiran di wajah mereka tak lagi saling bersua. Aksara tak lagi melahirkan kata, sajak hampir tak berdengung jua. Sendu menyelimuti di antara rasa yang tak lagi berwarna. Harapan mulai rusak, rapuh ketika genggaman meluap. Tembok-tembok kini terlihat dan mulai memainkan peran, menghalau tanpa ampun hingga asal lain dan mati bertuan. Ada yang rela berkorban perasaan, masuk menjebol karena cinta tak lagi tertahan. Bahkan ada yang rindunya menginjak-injak kepalanya hanya untuk mengabarkan perasaan. Sungguh itu terlalu kuat dan bilang adu bertopeng.
senyum namun hati menginginkan asmara mereka mati. Memegang perisai yang mengusir rasa dan menyediakan semuanya telah usai. Terjebak, sungguh mereka terjebak dengan jarak yang mereka pahat terlalu dalam. Dari seberat menyuarakan lagi soal jiwa yang telah suram di pelukan mata. Tak bersemangat seperti hujan tak lagi mensyaratkan sejuk. Tak bercandu bagai arak tak lagi menjanjikan malu. Semua seperti telah mensyaratkan dua hasrat yang tak lagi nyata. Mati bertuan. Terima kasih. Terima kasih untuk yang kesekian kali. Jadi puisi ini bercerita tentang kekaguman seseorang terhadap orang lain, namun dipisahkan antara ruang nyata dan antara dunia nyata dan dunia maya. Ekspektasi di balik layar 5 inci. Sebuah nama terlalu dalam begitu lama dalam beranda di rumah aplikasi maya. Entah siapa yang mengundang siapa, entah apa maksudnya apa, malah kini kita sudah saling sapa. Sesederhana itu, tentangmu atau tentangku di rumahmu. Ku ingat kebingunganmu mengawali semua dalam cerita dua arah positif yang hilang kendali. Begitu ramah, hangat, bahkan kerap membuatku lupa soal malam yang tak lagi banyak bersahabat. Sejuk sambil menyambut hati yang sunyi akan tawa yang ingin berkerabat. Bahkan diamu membuat ukiran di wajahku merekah, seakan membuat tanda dalam hati yang ingin berjabat. Hingga kini malamku pun diwarnai senyuman dan gundah yang datang melalui dan saling berdebat. Ingin ku selesaikan semua tentangmu yang terpenjara dalam kesibukan dunia maya. Hanya mampu terpaku dalam layar berukuran 5 inci yang kerap menimbulkan tanya. Apakah kau di duniamu persis seperti ekspektasiku dalam dunia menyenangkan kita? Tidak ada yang mampu menjawab, kecuali kita memutuskan saling mengenal dan menyandingkan minum di atas meja makan. Kupikir semudah itu, sesederhana menyaksikan rumput tetangga yang mulai dibasahi embun dan memutuskan keluar rumah. Sekedar memastikan apakah kesejukan menyelimukiku juga, atau justru ia hadir menyelimuki siapa saja yang hendak menyapanya. Kupikir semudah itu, sesederhana mendengar ayam tetangga berkokok dan memutuskan melihatnya dari balik jendela. Memastikan apakah seruannya menyambut pagiku, atau justru mengingatkanku bangun dari mimpi-mimpiku. Tentangmu kini hanya mengisahkan cerita persis yang pernah kita suarakan di awal tegur sapa. Membimbingku untuk segera menyadari bahwa langkahku tak bisa memekarkan mawar dalam hatimu. Sebab duri akan lebih menyakitkan kulitmu ketimbang kelopak menyapu lembut suaramu. Biarkan diriku beserta mawar ini layu dengan bahasa kekaguman sebelum pertemuan itu dimulai. Entah kita dengan semakin dekat saling menghangatkan persahabatan, atau justru melelahkan aksioma tentang cinta yang mungkin akan menyenyapkan kebiasaan. Semoga semua akan baik-baik saja sebelum akhirnya setan mulai menyesatkan kebaikan. Terima kasih.